Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Hamid, NIM 200301501012, kelas PJKRC. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sumbangan indera terhadap keterampilan. Pertama, sumber-sumber informasi indrawi. Kedua, sistem pengontrolan lob tertutup. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip kontrol visual. Indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak yang berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi dari indera tertentu tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangannya terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang diserap oleh indera. Sumber-sumber informasi indrawi. Informasi keterampilan timbul dari beberapa sumber dasar, diantaranya adalah yang pertama informasi ekstroseptif, dan kedua informasi proprioseptif atau kinestetik. Masing-masing dari reseptor ini memberikan lebih dari satu jenis informasi sensoris. Misalnya, muscle spindle memberikan informasi tentang posisi sendi, kecepatan otot, tegangan otot, dan orientasi anggota tubuh dalam hubungannya dengan gaya tarik bumi. Informasi eksteroseptif. Ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroseptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan. Informasi proprioseptif atau kinestetik. Sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang disebut proprioseptif. Proprioseptif mengindikasikan informasi dari tubuh seperti posisi persendian, gaya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang. Istilah proseptif ini sering juga disebut istilah kinestetik. Awalan kines berarti gerakan dan tetis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjukkan pada rasa gerakan dari persendian dan tegangan otot-otot yang memberikan data tentang aksi kita sendiri. Sistem pengontrolan lob tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakan dengan sistem kontrol lob tertutup. Lob diartikan menyamakan dengan sistem kontrol lob tertutup. Lob diartikan sebagai cekungan atau putaran. Pengontrolan closed lob atau konseptual. Model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu pengenalan stimulus, pemilihan proses, pemrograman respon. Keterbatasan sistem lob tertutup. Model konseptual berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan 3 tahapan pengolahan informasi. Memasukkan tahapan tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan, karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerak dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi gerak. Perilaku pelacakan cepat. Salah satu generalisasi penting yang harus diingat dari modul-modul adalah bahwa tahapan pengolahan informasi, khususnya pemilihan respon dan pemrograman respon, memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Tugas diskrit singkat. Pandangan umum tentang pengendalian lob tertutup ini
juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat seperti memukul, melempar, menendang, dan memukul dengan alat. Bagian C, prinsip-prinsip kontrol visual. Pertama, vision mempunyai pesan yang penting untuk kegiatan sehari-hari, dan orang yang dihilangkan kemampuan vision akan mendapat kesulitan untuk berfungsi normal dalam dunia yang didominasi oleh fungsi visual. Kedua, visual nampaknya bekerja secara berbeda dari indera lain dalam mendukung keterampilan. Sejak 20 tahun belakangan ini semakin jelas bahwa dua fungsi yang berbeda dari visual mendasari sistem visual manusia. Informasi visual dikirimkan dari retina mata melalui dua jalur yang berbeda ke dua tempat yang berbeda pula dalam gerak otak, dan terdapat cukup bukti bahwa dua jalur informasi berbeda ini digunakan secara berbeda pula dalam pengontrolan perilaku. Kedua sistem itu adalah: pertama, vokal system mengidentifikasi objek; kedua, ambient system mengontrol gerak. Kesimpulan dari materi tersebut, pertama adalah lobe yang membawa focal vision atau garis tanda. Focal vision seperti telah diuraikan di muka adalah yang dibarengi kesadaran lambat dan menuntut perhatian, sehingga logis jika lobe ini melalui tahap-tahap pengelolaan informasi. Vision ini akan mempunyai pengaruh pada gerakan, tetapi hanya setelah penangguhan yang cukup lama. Di samping itu, sifat cukup fleksibel. Yang kedua adalah lobe yang dihubungkan dengan ambient vision, yang di sini ditunjukkan dengan garis paling tebal, sebab informasi dari sistem ini tidak disadari, relatif cepat, dan tidak fleksibel. Sistem ini diberi umpan balik pada tingkat yang rendah atau low level. Dalam sistem saraf pusat benar-benar di arus bawah dari proses yang memiliki dan memulai gerakan, tetapi ada di arus atas dari otot-otot dan spinal cord. Jadi, ambient vision dapat dianggap beroperasi pada tingkat menengah dari sistem untuk membuat penyesuaian yang minor dalam aksi yang telah diprogram, seperti kompensasi untuk gerak kepala dalam ayunan golf dan perubahan postur untuk memelihara keseimbangan pada gelang-gelang. Itulah materi yang sempat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.